Banyak orang tua merasa gagal mendidik anaknya. Bahkan dia menyerah ketika mengasuh anak. Padahal kesalahan itu adalah kesalahan orang tua sendiri. Kesalahan apa saja? Berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya no bintang. Mengapa harus merasa salah? Mengapa harus merasa sedih? Mengapa harus jengah ketika mendidik anak? Bukankah kita kecil dulu juga dididik oleh orang tua kita? Bukankah orang tua kita juga dulu dididik oleh orang tuanya lagi? Dan tentu pasti ada keluhan, ada cibiran dan sebagainya. Tapi kan itu tidak mengapa mengalir terus, nyatanya kita menjadi besar. Ada hal negatif yang harus dihindari oleh para orang tua. Yang pertama, terlalu cerewet. Cerewet boleh, tapi jangan terlalu. Karena kalau terlalu, itu akan mengendap di pikiran anak, mengendap di hati anak. Seolah-olah dia tidak boleh berbuat sesuatu karena begini salah, begitu salah, begini dicereweti, begitu dicereweti. Oleh karena itu, direm cerewetnya. Pasti sukses. Gak usah banyak cerewet, tapi boleh cerewet sekali-sekali. Karena memang itu untuk pendidikan, untuk membiasakan, menunjukkan hal yang benar. Tapi jangan setiap hari cerewet. Begitu ya. Nah yang kedua, sangat khawatir. Banyak orang terlalu khawatir, jangan-jangan nanti jatuh ketika belajar sepeda. Jangan-jangan nanti tidak ingat lagi, jangan-jangan nanti kotor, jangan-jangan nanti susah. Jadi hilangkan kata khawatir. Khawatir itu mental block. Boleh khawatir tetapi jangan keterlaluan. Karena anak itu kan sudah dibekali secara alamiah senjata untuk punya kemampuan. Dia punya tangan, berarti dia punya kemampuan untuk pegangan ketika mau jatuh, nahan ketika mau jatuh. Jadi jangan khawatir kalau nanti jatuh, meskipun kadang kita juga harus melihat kemungkinan yang akan terjadi. Tapi jangan terlalu khawatir. Anak punya pendengaran yang bagus, pasti dia juga akan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Anak punya kaki, dia bisa meloncat, jadi jangan khawatir dia harus kena got atau apa. Yang penting sesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi jangan khawatir. Yang ketiga, kurang percaya pada anak. Sudahlah, percaya pada anak kalau dia bisa. Percaya pada anak kalau dia mampu. Percaya betul pada anak kalau dia bisa melakukan. Perkara hasilnya kurang karena memang masih anak-anak. Perkara hasilnya kurang maksimal karena memang masih anak-anak. Ingat, anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Artinya anak itu ya anak, bukan orang dewasa seperti kita. Jadi percaya saja, tetapi berilah kepercayaan jangan berlebihan, sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, jangan membandingkan anak dengan dirimu. Dirimu itu kan sudah tua, anak kan masih kecil. Jadi jangan segala sesuatu ukurannya adalah dirimu. Jadi jangan membandingkan yang kecil dengan yang besar. Jangan membandingkan masa lalu dengan masa kini. Jangan membandingkan ukurannya orang tua. Tidak. Anak punya dunia sendiri. Yang kelima, banyak menuntut. Orang tua jangan terlalu banyak menuntut. Karena semakin banyak menuntut, anak merasa banyak beban. Semakin banyak menuntut, anak semakin banyak pikiran. Karena yang kemarin saja belum terpenuhi, apalagi yang sekarang. Jadi jangan banyak menuntut. Menuntut boleh, tetapi atur iramanya, atur jaraknya, dan mainkan komunikasi menuntutnya. Yang keenam, banyak orang tua gagal karena jarang ngobrol. Ajaklah anak untuk ngobrol, tapi ngobrolnya harus ngobrol usia anak. Jadi jangan ngobrolnya seperti orang tua dengan orang tua. Ngobrollah dengan bermain, ngobrollah dengan santai, yang penting bisa masuk. Bungkus obrolan Anda, bungkus obrolanmu. Ngobrollah sesuai dengan pikiran, hati, dan persepsi anak-anak. Ya. Yang ketujuh, menganggap anak tidak tahu. Anak itu lebih cepat tahu daripada orang tua. Jadi jangan dianggap tidak tahu. Ngerti. Perkara
nanti salah itu biasa karena anak kan belum pernah melakukan. Jadi trial and error, uji coba itu penting. Yang penting jangan sampai menganggap anak tidak tahu, karena anak justru lebih banyak tahu. Contoh ya, ketika di rumah kita tidak pernah mengajarkan ngumpat. Tahu-tahu anak itu mengumpat dari mana coba? Ya pasti dari temannya. Anak tahu program aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini. Kita kaget loh, anak saya kok tahu itu. Nah, artinya anak lebih banyak tahu daripada orang tua. Jadi jangan menganggap anak itu tidak tahu. Yang kedelapan, curiga berlebihan. Jangan curiga berlebihan. Curiga boleh, tapi jangan berlebihan sehingga anak menjadi ketakutan sampai mengapa orang tua saya tidak percaya dengan saya ya, mengapa orang tua tidak yakin dengan saya ya. Begitu nanti, jadi akan ada balasan berbalik dari anak-anak. Maka lakukan dengan baik. Yang kesembilan, orang tua kurang sadar diri bahwa anak punya dunia sendiri. Anak itu punya dunia sendiri, punya lingkup berpikir sendiri, punya hati sendiri. Jadi masuklah ke dunia mereka dan bawalah dunia anak ke duniamu. Ingat ya, masuklah ke dunia anak dan bawa anak ke duniamu. Sehingga Anda akan percaya bahwa anak itu ternyata punya kedahsyatan, kelebihan, karena memang sesuai dengan zamannya. Kadang-kadang kita kaget, begini anak saya nggak, tanpa saya ajari ternyata bisa gambar, tanpa saya ajari ternyata nyanyinya enak. Begitu kan, semua pembelajaran tidak harus dari orang tua, dari musik yang dia dengar, dari televisi yang dia dengar, maka harus percaya diri. Yang ke-10, banyak orang tua membandingkan anaknya dengan anak lain yang sebaya, sehingga dia geram karena dibandingkan dengan orang lain. Kamu kok nggak seperti dia ya? Dia loh sudah begini, kamu enggak. Perkembangan anak itu berbeda-beda. Latar belakang anak itu berbeda-beda. Konteks anak juga berbeda-beda. Jadi jangan terlalu membanding-bandingkan, karena anak tidak suka kalau dibanding-bandingkan dengan teman sebayanya. Padahal anak itu juga ingin seperti itu, tetapi dia masih berusaha, tapi langsung dijudge, dihukum, dia tidak mampu. Jangan. Contohnya, anak naik sepeda tidak sama anak satu dengan yang lain meskipun usianya sama. Ada yang sudah pintar, ada yang belum. Tapi yang belum ini kan pada akhirnya pintar juga. Jadi tenang saja dalam mendidik anak. Semoga anak Anda sukses, anak Anda berhasil, dan Anda menjadi keluarga yang luar biasa hebat. Sampai di sini, salam Kak Yarno Minta. Audio Jungle. Audio Jungle.